Anjing Eric Lim ikut Indonesian Idol lucu banget, men. Aduh, kan gue malu juga nih. Anjing dia lebih malu ini daripada narkoba kan. Cuttingnya gimana, men? Cutting gini, tangan-tangan gini. Iya, karena bener-bener sakit hatinya tuh udah. Ya gimana ya, di sini tuh udah pedih banget sampai lu susah nafas. Setelah gue ketemu sama lu secara langsung, lu tuh bisa gue bilang salah satu orang tersopan dan terbaik lu. Berantakan banget ya, baru ditinggal berapa episode aja udah berantakan. Kayak viewersnya berantakan. Baru nggak ada gua berapa episode aja udah berantakan. Duh, apa ini dilarang narkoba? Sorry, ini bukan narkoba. Di Thailand ini bukan narkoba. Kalau di sini ini narkoba, nggak boleh. Joki, Yes. tamunya udah datang nih. Suruh turun aja, men. Anterin aja ke bawah. Iya. Gimana kabar, men? Halo, Cok. Halo Pak Eriko Lim. Pak Eriko Lim, sekali ini kita kedatangan Eriko Lim. Ini mau ngapain kita, Cok? Kita mah di sini yang penting ngobrol aja, Bro. Yang penting ngobrol aja, karena biasanya di sudut-sudut tersembunyi obrolan yang dalam itu akan tercipta. Saat ada spotlight lampu, saat ada alat-alat podcast yang proper, biasanya yang tercipta adalah kepalsuan. Tapi kalau misalnya di sudut-sudut itu karena tempatnya memang sangat oke untuk ngobrol-ngobrol. Oke banget sih ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol aja. Itu Kita tikus. Kenapa? Itu tikus. Props dong, Bro. Kita kedatangan sekali lagi Eriko Lim, kita kasih tepuk tangan lagi yuk. The one and only Soul King Eriko Timotius Lim. Benar sekali. Ini gue baru tahu nama asli lo, nama panjang lo Eriko Timotius Lim. Sangat-sangat Kristen sekali. Harapan nyokap gue waktu itu gue harusnya jadi nabi. Atau paling tidak memiliki teladan perilaku yang baik. Tapi lo pernah merasa berat nggak dengan nama se-Kristen ini? Keras dan sangat-sangat gue bilang ya, terbebani. Lo berapa bersaudara dari? 2. Anak ke? Anak pertama. Oh, berarti anak. Apalagi pas zaman-zaman dulu pas gue SD itu nama Timotius itu nggak ada yang mau temenan sama gue. Jangan temenin Erik ya, dia Kristen. Sumpah. Masih gitu. Lo bukan di sekolah swasta ya waktu itu? Swasta. Oh ya? Swasta, iya. Dulu kan lagi banyak isu-isu itu Oh, kan. Dulu rasisme sih gila banget sih. I see. Waktu itu tahun berapa waktu itu? Itu Tahun kejadiannya 99 lah. tahun 99 ya. Oke. 99. Dan memang nama lo juga Eriko Timotius. Habis itu belakangnya ada limnya lagi. Iya. Kalau misalnya dia nggak masalah sama Kristen, jangan temenin dia Cina. Itu ada double dia. Muka gua nggak begitu Cina soalnya. Padahal muka lo biasa kayak Manado malah. Iya. Emang gua Manado. Oh, Gua Manado. lo Manado. Chinese Manado gua. Chinese Manado. Bokap Bangka, nyokap Manado. Berarti dari nama lo aja itu sudah memberikan difficulty yang hard ya. Lumayan. Gua dulu nggak mau pakai nama Lim di belakang. Oh ya? Iya, jadi tiap nulis nama sebenarnya tulisnya Erik aja gitu. Erik. Nggak pakai Timotius, nggak pakai Lim. Soalnya kena combo itu 2. Dua combo itu ya. Iya. Tapi Kristen Cina. Kristen Cina. Tapi dari awal waktu lo masuk ke dunia konten kreator, nama lo udah Timotius kan? Udah ada Timotiusnya kan? Itu sengaja lo take out ya. Jadi Eriko Lim itu emang nama panggung lo kan? Sebenarnya karena kepanjangan aja gitu. Anjing. Eriko Timotius Lim apaan sih? Tidak ada yang terlalu menarik ya untuk dibahas. Tapi gue coba pengen menggali nih sisi yang mungkin gue nggak tahu, mungkin udah sering juga lo bicarain di podcast. Mudah-mudahan ini bisa bisa dari angle yang berbeda gitu. Oke.
Katanya lu tuh dari keluarga yang problematik sampai katanya lu tuh sempet kabur dari rumah. Oh benar, Itu betul atau enggak? benar. Itu umur berapa waktu itu lo? Lulus SMA gue langsung cabut dari rumah. Gue mengejar mimpi gue menjadi pro player. Pada waktu itu? Iya. Jadi Enggak sebenarnya karena gue malas kuliah dan gue cuma pengen main warnet aja sih tiap hari. Sebenarnya itu. kalau itu sih sebenarnya tinggal nunggu waktu diusir sih. Tapi daripada diusir, mending kita duluan gitu ya. Iya. Tapi gue rasa juga kan pada saat itu kan masa depan pro player belum secerah. Iya, benar. Tapi waktu alasannya itu gua apa? udah digaji. Waktu itu lu udah digaji? Udah digaji. Bahkan gaji itu tidak bisa meyakinkan... Oh sorry. Oh belum. Jadi pas gue kabur dari rumah itu, gue belum digaji. Sampai akhirnya gue main, jago, direkrut, hoki, menang, akhirnya digaji per bulan. Oh. Sebelum Point Blank tutup waktu itu. Awalnya Masih lu di game dari game apa sih? Point Blank. Awalnya Point Blank dulu. Point Blank, Dragon Nest, habis itu baru LOL. Tapi oke deh, berarti kan lu kan memulai suka e-sport tuh kan ya awalnya karena memang suka main aja kan. Iya benar. Di momen apa lu ngerasa bahwa ini bisa jadi mata pencarian? Sebenarnya enggak sih dulu pro player miskin sih anjing. Berarti emang lu suka aja? Suka aja lu. Dulu Emang kayak gambling gila ya? dulu kayak lu menang juara satu pun duitnya nggak seberapa. Kayak sekarang kan diakomodasin apa segala macam ada gaming house. Dulu ngapain ngemper dulu mau turnamen. Iya naik angkot terus misalnya turnamen nih mulai jam 4 sore, kelarnya jam 4 pagi. Ada aja problemnya. Iya, PC segala dari macam. mulai teknis dan yang lain-lain. Iya, Dan kalaupun menang dari jam 4 sore dan 4 pagi menang hadiahnya lu seingat lu berapa dulu zaman itu? Paling 1 juta 2 juta. Oh iya jelas. Mending babi. Nih gue jujur-jujuran aja ya. Kalau misalnya dapat hadiah 1 juta itu nasi campurnya dapat dikit itu. Babi panggang sekilo aja tuh 700.000. Itu bagi 5 loh, bagi 6 malah. What the fuck? Berarti memang lu udah mencintai game jauh sebelum itu menunjukkan apa namanya bisa kelihatan membuahkan hasil gitu ya. Iya. Apakah itu yang bikin orang tua jadi kayak merasa nih anak udah salah jalan? Gitu? Ya, tapi wajar sih kalau misalnya orang tua zaman dulu sih, karena emang nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang bisa bikin industri gaming itu menghasilkan uang atau generate money Pada at saat that itu. time. Ya. Pada saat itu. Ya. Jadi ya wajar aja nyokap gua kayak gitu, cuma ya hobi gua dulu melawan orang tua. Ya. Pada saat itu. Iya. Adek lu pada saat itu ngelihat kakaknya kayak gitu mencontoh lu atau dia jadi ada di posisi yang tertentu? Enggak. Jadi nyokap sama bokap gua udah tahu nih, wah ini anak nih udah fail nih, produk gagal nih. Jadi yang dibenerin tuh adik gua bener-bener diprotek banget. Oh, Iya. itu mempengaruhi hubungan lo sama adek lo nggak pada saat itu? Iri gua, Oh ya? lumayan iri gua. Iri banget gua malah. Sampai ada satu momen, gue inget banget, gue bilang sama bokap gue, papi lebih sayang sama Nathan ya? Kalau iya kenapa? Bokap lo ngomong kayak gitu? Iya, sedih sih gue. Itu susah sih di counter sih. Iya. Kalau iya kenapa? Ya udah. Nah, tapi kan itu kan lu iri sama adek lo. Tapi adek lo sendiri ke elunya bagaimana pada saat itu? Pasti iri. Kalau lihat dari angle-nya dia ya. Ya kalau dilihat ini menarik nih. Kalau lihat dari angle-nya dia, harusnya iya. Karena Dia gua, iri sama lu? Karena gue dapet freedom. Oke. Dia enggak. Gue yang kayak boleh pulang sekolah jam 7 malam, jam 8 malam, gue masih oke-oke aja. Dia nggak bisa dapetin itu. Oh, berarti sebenarnya dari kayak satu koin tapi dua sisi yang berbeda ya. Iya, Di satu sisi lo ada rasa iri karena mungkin adek lo bisa dapat perhatian lebih, tapi di sisi lain adek lo malah merasa iri sama lo karena lo bisa dapat freedom yang lebih gitu ya. Iya, benar. Tapi hubungan lo sama adek lo baik-baik aja, kan lo iri nih, tapi itu bikin lo benci atau sebel atau lo tahu itu bukan salah adek lo atau gimana? Bukan salah adek gue itu. Ya gue tetap sayang sama dia sih. Setelah itu semua berjalan, perlu berapa lama lo bukan memenangkan ya, bisa reconcile, udah reconcile belum sama orang tua? Pas bapak gue udah mau meninggal. Pada saat itu ya? Iya. Akhirnya gue bilang, tapi bokap gue anjing juga sih. Maksud gue, dia tuh tetap berlaga cool aja. Pokoknya dari awal dia hidup sampai dia udah mau mati, dia tetap cool. Gue bilang gini, gue benci banget sama lu, Pi. Lu tahu gak sih dulu gue kalau udah
Iya. Nangis tuh. Pokoknya keluarin unek-unek. Gua keluarin. Ya, itulah yang harus papi lakukan. Sumpah, gak bohong gua. Gila. Dia tuh masih terlalu keren untuk bilang I'm sorry or I love you. Oke. Dia tipikal Cina yang gimana ya? Emang udah ya Asian parents banget lah, zaman dulu banget lah. Tapi dari orang yang memang punya latar belakang Chinese gitu, menurut lu yang seperti itu tuh memang didikan khas ras Chinese atau memang itu spesifik bokap lo doang yang memang agak keras? Kayaknya bokap gue aja deh. Soalnya bokap gue anak pertama kan. Dulu dia sering digebukin juga sama kakek gue. Oke. Ya, jadi kayak gitu keras. Oke. Tapi pada akhirnya lu menganggap itu sudah reconcile lah ya. Iya. Udah reconcile. Walaupun memang bokap lo juga respon-responnya tuh ya begitu. Kalau iya emang kenapa? Atau misalnya responnya kayak ya memang itulah yang harus papa lakukan gitu. Tapi kalau sama nyokap? Kalau sama nyokap lebih bisa ngobrol, enggak juga sih. Oke. Berarti sekarang Nggak juga bisa masih juga. proses, tapi udah jauh lebih baik dong daripada. Udah jauh lebih baik. Kalau dulu kan dia tuh agak kurang di mendengar gitu. Agak kurang di mendengar. Dia tidak bisa mendengarkan. Ini secara harfiah atau Enggak secara harfiah, emang nggak bisa dengerin orang aja ngomong. Kayak gue ngomong A, B, C, D, E yang didengar tuh paling cuma E-nya doang. Gitu. Oke. Tapi kita agak mundur dulu. Setelah di titik mana, setelah lo udah menghasilkan, lo dapet fame dan yang lain-lain, lo ada rasa kayak pengen ngebuktiin nggak ke orang tua lo kayak, gue kabur dari rumah, lo lihat nih. Pasti. Pada saat itu lo ada di masa-masa kayak gitu nggak? Apa ya, yang di dalam hati gue itu tuh kayak cuma balas dendam. Pada saat itu? Sama orang tua gue. Apa yang lo lakuin misalnya contohnya pada waktu itu? Nggak spesifik, gue cuma jadi lebih sukses aja hokinya waktu itu. Kayak gue naik. Gue punya duit, gue punya power, terus gue kayak pengen kasih lihat ke nyokap bokap gue. Tapi mereka nggak peduli juga. peduli juga. Gila ya. Tapi emang keras banget ya. Iya, keras, lumayan keras. Kayak gue nggak tahu mereka peduli atau nggak, tapi harusnya mereka lebih peduli ke ternyata ya. Itu gue baru realize setelah gue masuk penjara gitu. Mereka lebih peduli sama kesehatan gue. Mereka nggak peduli gue punya apa segala macam dan lain. Yang penting gue tuh cuma mau kadang-kadang lu main aja ke tempat gue. Gue juga nggak bakal minta apa-apa dari lu. Sebenarnya itu yang mereka mau. Cuma gue sadarnya tuh telat. Jadi pokoknya gue ada di situasi di mana kayak gue ngerasa kosong banget. Jadi kayak gue punya duit, gue punya fame juga waktu itu. Terus kayak setelah sampai di atas ada apa? Nggak ada apa-apa ternyata. Gue kira dari sana tuh hidup gue lebih baik. Ternyata enggak. Karena tujuan gue hidup tuh memang bukan duit sebenarnya. Setelah di sana udah kosong aja. Tapi pada saat lu terlepas dari memang lo suka bikin konten, lo suka e-sport, it's one thing lah. Jadi itu kita kesampingkan dulu. Saat lo sudah sukses dan lo juga mengejar ambisi lo dan pengen bikin ini, pada saat itu drive-nya apa? Miskin. Oh, lo takut miskin pada saat Enggak, emang udah miskin. Jadi pas gua kabur dari rumah itu, gua sama sekali nggak punya duit. Sama sekali nggak punya duit, abis itu pokoknya gue di masa terpuruk tuh gue 4 tahun. Oke. 4 tahun tuh udah kayak mungkin sehari gue cuma pegang duit 5.000 perak kali. Oh wow. Lo tinggal di mana waktu itu? Di warnet. Anjing. Iya, di warnet, zaman-zaman tinggal di warnet kan. Iya. Ya terus akhirnya gue sampai gue punya cewek waktu itu, dia yang biayain gue. Kayak gitulah selama 2 tahun, akhirnya 2 tahunnya lagi gue masih hidup sama dia, habis itu gue putus. Nah itu 4 tahun terberat hidup gue lah. Apa aja udah terjadi di sana lah. Dan pada saat itu pun lo nggak terpikir untuk balik ke rumah? Enggak. Gengsi. Iya, itu ada bahasa lainnya, Manado itu. Teman saya banyak orang Manado soalnya. Terus. Terus, jadi bahkan di masa terberat di mana lo cuma sehari punya 5.000, terpikir untuk balik nggak ada, Rick? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Gue malu.
Soalnya gue nggak mau ntar nyokap gue mikir kayak anjir pas udah lapar ya lu pulang. Nggak mau gue. Tapi mereka pernah reach out? Udah pernah. Di masa itu, 4 tahun di masa itu udah pernah reach out. Jadi gue sempat berdamai lah di 1 tahun pertama. Oke. Sempat udah berdamai. Tapi gue belum balik ke rumah. Oke. Gue masih tinggal sama cewek gue. Oke. Waktu itu bokap gue mau ngasih gue kerjaan ke luar negeri. Oke. Ngurusin kerjaan dia adalah di Cina kalau nggak salah. Terus gue berdiskusi lah sama mantan gue. Gimana gue harus pindah ke Cina gini-gini. Wah dia nangis segala macam dan akhirnya. Terus dia bilang gini, udah kamu nggak usah kemana-mana di sini aja jadi pegawai Indomaret. Sumpah. Anjing. Padahal kan mungkin itulah alasan namamu tuh ada limnya kan. Supaya nanti ke Cina lebih gampang blending. Oh berarti sebenarnya pada waktu itu juga udah ada usaha dari orang tua gitu. Dan akhirnya lu memilih untuk tetap di sini ya? Iya, karena pertama gue ke Cina gue takut juga sebenarnya. Oh, Gue iya, takut. sih, man. Gue tuh selalu takut sama suatu hal yang baru. Terus gue sebenarnya jadiin alasan kayak, aduh, cewek gue nggak ngizinin. Sebenarnya gue juga nggak peduli juga mau dia bilang iya atau enggak. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Cuma ya gue jadiin tuh alasan akhirnya bokap gue ngambek lagi sama gue. Iya. Tapi lu pernah kebayang nggak kalau lu memilih untuk ke Cina, lu sekarang jadi apa? Ya itu Gak tahu gue. Pegawai Indomaret Cina. Selamat siang kakak, tembak bahasa Cina lah intinya kayak gitu. Tapi lo pernah ngerasa nggak, walaupun mereka mungkin berat untuk mengucapkan approval atau ngasih acknowledgement ke anaknya, tapi kalau pernah ngerasa nggak bahwa mereka tuh gitu-gitu tuh memantau lo dari jauh, walaupun berat dari mulut tuh keluar. Iya. Itu kelihatan ya pas gue di penjara sih, cuma mereka doang yang ada. Oh. Iya. Masih berat nggak untuk ngasih approval pada saat itu? Atau saat Lumayan. itu? Lumayan, masih lumayan. Lumayan. Tapi pada saat itu lu lebih ngelihat kayak, kalau gitu apa yang bikin akhirnya lu berdamai dengan keadaan seperti itu, Rick? Bokap gue meninggal. Iya, di sana mulai dekat lagi. Pas lagi di penjara juga udah lumayan jadi bisa ngomong, jadi dekat lagi. Gitu. Gue sempat waktu itu, karena saking gue kayak pengen balas dendamnya. Iya. Jadi waktu itu gue lagi sukses banget nih. Iya. Iya. Gue lagi pulang ke room waktu itu. Gue balik dari ngeroom, gue ke rumah nyokap gue. Oke. Gue bilang sama nyokap gue, nih, Aika pakai narkoba sekarang. Lu mau tau nggak dia apa reaksinya gimana? Apa? Pakai narkoba apa? Ekstasi sama ketamin. Terus dia bilang, oh, mami dulu pakainya morfin. Oh, ya itu jadul, orang jadul tuh. Terus? Itu kayak gue tuh pengen bikin dia kecewa. Tapi memang Gue pengen bikin dia kecewa, tapi kayak gue Gak dapet. kok gitu responnya. atau mungkin di mata nyokap lo, lu malah open up. Mungkin pada saat itu. Jadi nyokap lo kayak, ini dia momen. Mama juga dulu. Bukan itu dong maksudnya. Padahal kan waktu itu pengen bikin kecewa gitu. Sesuai harapan. Tapi gimana rasanya sukses tanpa approval orang tua tuh rasanya gimana? Kosong. Kosong ya? Kosong banget. Menurut lo itu karena drive kesuksesan lo itu, karena lo udah miskin, lo kan udah desperate nih. Lo udah desperate, terus akhirnya lo mau nggak mau harus melakukan segala cara supaya naik kan. Saat lo naik, drive-nya itu kan lo udah punya duit, drive-nya berubah nggak? Apa jadi pengen balas dendam atau apa? Atau emang karena lo suka gitu? Pas udah punya duit, udah sampai di atas, jadi kecewa gue sebenarnya. Kecewa sama? Kecewa sama industri ini sih sebenarnya. Oke. Apakah itu alasannya kenapa lo jadi waktu lo protes terhadap industri? Lo semua gitu terus. Mungkin itu. Tapi kenapa ini menarik nih? Kenapa lo jadi kecewa sama industri ini? Karena ketika gue udah di atas, gue nggak bisa bebas lagi. Menarik nih. Maksudnya All gimana? eyes on me. Oh. Jadi kalau misalnya dulu nih, kayak gue bikin video spesial 300-400 ribu subscriber, gue makan jembut. Yeah. Nobody give a shit. Yeah. Kayak gue emang I just do whatever I want. Kayak gue suka apa, gue bikin aja gitu. Kayak gue punya fantasi apa, ya udah gue realisasiin. Cuma semenjak kayak udah mulai 1 juta subscriber, udah mulai tiba-tiba ada masalah A, B, C, D. Gue tuh nggak mau ada masalah sebenarnya. Kayak gue bikin konten toxic pun, kayak gue bikin itu untuk
yang rugi tuh harusnya diri gua doang, kayak bukan orang lain gitu loh. Walaupun mungkin ya regardless ada orang yang terinfluence untuk hal seperti itu hal yang gua nggak bisa kontrol. Ya, itu di luar tanggung jawab. Iya. Terus abis itu ya orang mantau-mantau kayak gue gerak salah dikit langsung di komen segala macam dan lain-lain. Dan itu efeknya bukan cuma kalau misalnya kayak komen dong segala macam gak masalah buat gue. Cuma ini sampai kayak ke keluarga gue, terus ke orang-orang sekitar gue dan lain-lain. Kayak gitulah, ancaman dan lain-lain. Sorry, kalau misalnya ke orang terdekat lo oke lah ya, kayak misalnya pasangan atau mungkin tim, itu mungkin itu agak nyebelin. Tapi yang mungkin mereka salah tuh kalau ke orang tua lu, aduh, respon orang tuanya nggak bakal ngaruh, bro. Gak peduli mereka. Bro. Tapi gue menarik deh, sebagai orang yang memang pernah ada di puncak pada waktu itu, dan ini harus gue remind ya buat teman-teman ya, saat Eric Colim itu ada di puncak, itu YouTube juga lagi di puncak-puncaknya juga. Iya. Itu ada di golden age of YouTube, dan lo pernah ada di puncak waktu itu. Dark side-nya apa waktu itu? Industrinya, kita ngomong mengenai industrinya gitu. Ya selain dari memang lu jadi sasaran tembak. Kalau jadi sasaran tembak kan menurut gua apapun skenanya kalau memang kita di atas pasti kita jadi sasaran tembak. Tapi kalau industrinya itu sendiri yang bikin lo akhirnya jadi kayak fuck it gitu. Orang tuh bisa menghalalkan segala cara sih. Itu yang gua baru lihat setelah gua di atas. Misalnya apapun itu untuk anything for views. anything for views. Iya, anything for views. Limit lo apa sih kalau kayak gitu? Kalau lo ngomong kayak gitu, limit lo saat lo berkonten tuh apa sih? Maksud gua, Eric Colim is Eric Colim. Lo pasti ngelakuin hal-hal yang memang kadang bikin initiate reaction kayak anjing, gokil. Oke lah, itu lo. Tapi lo punya limit nggak dalam berkonten yang kayak ini kayaknya ini nggak bakal gua cross gitu pada waktu itu? Oke, masalah ras agama gitu-gitu doang sih. Gue nggak mau nyenggol yang kayak gitu-gitu. Iya. Apapun itu. Gue tuh sebenarnya tuh banyak kayak Sebenarnya lo nggak bikin ide konten tuh banyak sebenarnya yang nggak terrealisasikan, kayak misalnya bawa ayam mati keliling-keliling mall gitu tuh nggak akhirnya nggak jadi tayang. Remnya siapa waktu itu? Remnya ada satu teman gue. Iya. Jadi gue kalau brainstorm ide tuh sama dia. Ini nggak bisa nih, ini bisa nih. Dia juga yang riset biasanya. Kalau gue cuma ya udah itu aja. Pokoknya ide lempar aja. Iya. Nah, waktu makan bener temen lo lagi nggak masuk ya? Nggak, tapi menurut gue, lo boleh merasa apapun ya sama apa yang dia lakukan dengan makan jembut, tapi faktanya adalah itu long lasting. Sampai sekarang di 2024 itu akan selalu jadi reference, akan jadi sebuah momen ikonik di sejarah YouTube menurut gue. Tapi benar nggak sih kalau di industri YouTube tuh waktu lagi setinggi itu pada baperan sebenarnya orang-orangnya? Rick? Iya. Iya, benar sih. 1 sampai 10 berapa baperannya rata-rata? 10 lah. Oh ya? 10. Se-fake itu emang, Rick? Iya, se-fake itu. Lu jadi terpancing juga harus fake nggak pada akhirnya? Enggak. Oh. Tapi ketika lo jadi diri lo sendiri, nggak semua orang bisa suka sama lo sih, itu aja sih. Waktu lo memang menghandle YouTube Rewind, pemilihan cast yang main di YouTube Rewind waktu di zaman lo, itu drama nggak? Lumayan. Jadi kayak ada dua kubu gitu loh. Pada waktu itu? Iya, pada waktu itu. Jadi kayak kan gue waktu itu lagi kelas sama Arab kan. Iya. Jadi mungkin orang banyak yang nggak mau ikut karena takut dikira mereka tuh nge-side sama gue. Oh. Kayak gitu. Makanya jadi pas di YouTube Rewind gue tuh sedih. Karena gue tuh sebenarnya cuma pengen bikin konten aja sebenarnya. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Sesimpel gini, Cok. Gue bener-bener lagi bosen, gue lagi stres kan. Kayak anjing nih. Kayak gini banget hidup. Terus gue berak, bikin YouTube Rewind lah. Gitu. Segitu aja. Kayak gue pengen bikin sesuatu yang bagus gitu. Sekali-sekali gitu. Kayak gue juga pengen ngasih lihat ke orang kalau misalnya seorang Eric Colim tuh juga bisa bikin hal kayak gini. Ya. Dan waktu itu karena orang saking gak mau ikutnya, sampai gue bilang sama teman-teman gue, ya udah, gimana kalau misalnya nggak usah, bener-bener nggak usah masukin nama gue, ya tapi ide dari gue aja. Ya karena fantasi gue lagi liar banget waktu itu, biasa orang inek. Iya, wajar. Oke, gue langsung kebuka, wah. Gue akan cosplay jadi nyokap lo. Kalau dulu sih saya Sabu. Gue cosplay jadi nyokap ya. Jadi pada saat itu sampai segitunya, men. Iya, sampai segitunya. Tapi akhirnya kan tetap berjalan kan? Tetap berjalan. Tetap berjalan, dan
Sebenarnya apa sih sebenarnya gua sorry ya, gua juga pada saat itu juga terlalu banyak yang terjadi, gua juga nggak terlalu ngikutin. Sebenarnya core masalahnya kalau bisa lo keep it simple tuh sebenarnya apa sih sama Arab waktu itu? Emang dia lagi apa ya, lagi belagu-belagu aja. Terus gue kan paling nggak bisa kalau misalnya kayak dengan ketidakadilan kan. Jadi gue speak up nih, kayak misalnya anggaplah contoh kayak gue speak up buat lu. Tapi abis itu lu ninggalin gue pas gue lagi diserang. Oh, Kan anjing kayak gitu. Oke. Sama gue coba ngapain kasih message ke dia kalau misalnya rap lu tuh nggak boleh kayak gini gitu. Masih ada orang tuh yang berani sama lu. Soalnya mereka pada nggak berani sama Arab lah. Pada waktu itu. Iya, at that time. Oke deh, kalau gitu sekarang kita coba bahas-bahas yang udah, itu kan kita dari tadi kan bahas masa lalu ya. Kita mau bahas nih beberapa isu terkini, ini tanggapan-tanggapan. Ini dia. Dipanggil Prabowo, lo kasih tanggapannya aja. Dipanggil Pak Prabowo, Raffi Ahmad dapat tugas ekraf dan seni. Gus Miftah di bidang toleransi dan moderasi. Ini kalau nggak salah, ini ada nih. Wait. Mana nih? Anjing kenapa Cina gini? Koran Cina. Yang ini, bener nih. Dipanggil Pak Prabowo, Raffi Ahmad dapat tugas ekstraf seni Gus Miftah bidang toleransi dan moderasi. Ada tanggapan soal ini? Nggak ada. Ya memang kalau nggak ada masa harus dipaksa ada. Dan ini sebenarnya membuktikan bahwa Erick Thohir sudah sober. Dia sudah mengerti apa itu namanya konsekuensi. Dia sudah mengerti apa itu namanya hal-hal yang lebih baik dibicarakan dan yang lebih baik dikasih tahu tidak ada. Gitu. Bener ya, kalau nggak ada masa harus dipaksa Pak. Aman. Di sini jadi Raffi itu jadi apa dia bilang? Di bidang ekonomi kreatif. Ya, menurut gua keputusan yang sangat bagus sekali dari Pak Prabowo ya. Karena Raffi Ahmad itu kekuatannya link channelnya. Dia setiap orang yang dia ajak pasti pada mau. Tapi sebelum kita ke berita selanjutnya, lo asal-usul Shop King itu dari mana sih? Jadi sebenarnya gara-gara dulu kan gue bingung kan, perlu nama panggung untuk jadi caster. So, gue bingung, ngapain ya? Kayak gue suka coli deh waktu itu. Dan coli itu identik sama sabun. Ya udah. Sebenarnya harusnya raja sabun. Gitu. Ya. Terus abis itu partner kan kita ada dua kan, kayak main caster sama co-caster. Nah co-caster gue yang namanya Shampoo. Jadi Shampoo sama Shop King. Tapi lu pernah tersandra dengan reputasi masa lalu lu nggak? Maksudnya gini. Terpenjara. Kayak konteksnya tuh kayak, oke lah. Dari masa lalu kita tahu lah Erick Thohir itu siapa gitu. Tapi waktu kan berjalan. Kita kan harus move on. Lu pernah tersandra dengan reputasi itu nggak? Oh ya pastilah. Misalnya yang paling konkret baru-baru ini misalnya atau apa gitu. Atau yang sampai sekarang lu masih denger sampai kayak itu it's a broken record gitu misalnya apa? Oh ya, jadi gue tuh mau ada konser di Mosenime. Jadi gue di invite sama Mas Winda. Ya di sana tuh banyak pro kontranya sih emang. Jadi banyak yang emang nggak mau gue ada di sana. Khususnya ya viewersnya Mas Winda. Oke. Tapi nggak apa-apa. Jadi gue udah pakai konsep begini. Jadi waktu gue jadi caster, jadi gue sebenarnya itu orangnya introvert kan. Jadi gue rada susah untuk ngomong di depan kamera, susah ngomong depan banyak orang. Really? Iya. Jadi gue selalu nganggap mereka itu monyet. Di imajinasi lu? Iya. Jadi kayak misalnya gue lagi ngobrol. Ada orang yang dia nganggap, ada orang yang beda-beda caranya men, ini beneran. Ada orang yang nganggap kayak misalnya lagi ngomong dia telanjang, ada beda-beda itu emang ada beneran. Ada teorinya itu. Jadi itu tidak pernah, itu it doesn't even bother you? Sekarang nggak. Tapi pernah ada masanya? Pernah ada masanya. Tapi sekarang setelah gue udah married, gue sama bini gue, kayak mau ada 1000 orang yang benci sama gue juga nggak peduli selama ada bini gue di samping gue. Nah ini menarik nih. Kenapa bini lo ini, istri lo ini tidak terpengaruh dengan reputasi masa lalu lo? Karena dia tahu gue orang baik.
Dan kabar pernikahan lo ini kan kayak tiba-tiba aja kan. Tiba-tiba kita tahu lo udah menikah. Congrats anyway. Iya, thank Udah you. berapa lama, men? Gue lupa lagi. Karena memang kalau lagi bahagia kita tidak Juli, ngitungin kan. dari Juli, berarti Juli berarti berapa tuh? 3 bulan. Ya baru 3 bulan gitu. Itu prosesnya gimana? Panjang nggak? Enggak, bener-bener simple dan bener-bener sesuai sama apa yang kita mau. Terus budgetnya juga nggak gede, Ya. terus intimate. Udah Udah langsung gitu aja. Gue mau merit, oke kita merit. Pakai konsep apa? Aku suka Viking, kamu sukanya apa? Aku pengen jadi Valkyrie, oke kita bikin. Kayak gitu aja. Sesimpel itu aja. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba merit itu muncul di kepala seorang Eric Colin? Gue tadi nggak mau merit. Setelah gue fucked up berkali-kali kan. Ya. Tapi gimana ya, gue ada di satu momen tuh, gue tuh ngerasa kalau misalnya gue nggak minta pertolongan ke orang ini, Ya. ya mati gue. Oke. Gue matinya dalam arti gue udah cukup stres berat banget gue. Yang sampai gue tuh sehari mungkin tidur cuma 2 jam, mungkin juga nggak tidur. Gue minum kopi itu bisa sampai 6 gelas per hari. Terus kopi saset lagi. Oh gila. Wah gila banget kan? Anjing. Kopi saset plus gue ngerokok itu 4 packs. Sehari. Anjing. Itu saking stresnya gue. Kayak aduh. Itu sesudah penjara atau sebelum penjara waktu itu? Sesudah. Oh wah. Sesudah. Dan oke deh, kita mau balik dulu. Saat lo udah ngelewatin titik terberat lo tuh sebenarnya di mana sih? Titik terendah dalam hidup lo tuh sebenarnya di mana sih? Ini kita nggak ngomong karir ya. Iya. Titik terendah lo emotionally speaking gitu. Secara emosional. Gue ada di ruangan yang setengahnya dari ini. Ya. Terus di sini box gue tidur di tengah. Gelap, nggak ada electricity, nggak ada AC segala macam, ada banyak nyamuk, nggak megang duit sama sekali. Oke. Di situ. Itu pada saat lo lagi ngalamin itu yang ada di Oh ya, pikiran. plus gue lagi sakit cacar, jadi nggak ada yang mau deket-deket sama gue. Anjing. Gue udah kayak, lo tahu cerita Kayak isolasi banget. Anjing itu. cerita orang yang kena penyakit kusta kan? Iya. Tapi menurut lo, kenapa bini lo punya hati yang begitu besar untuk bisa melewati masa lalu lo yang sebenarnya bisa dibilang ya cukup unik lah, cukup nggak biasa sebenarnya. Gue kalau misalnya sampai sekarang ya jujur aja gue juga nggak nyangka kenapa dia masih mau kenapa dia mau sama gue sih. Tapi dia selalu bilang gitu, kayak I'm in love with your soul katanya. Oke. Terus ya dia bilang katanya gue orang baik segala macam dan lain-lain. Dan dia tuh caranya biar dia bisa sekuat ini adalah dia tuh nontonin semua konten gue, dia nontonin semua skandal gue, bener-bener dia tonton, dia informasi segala macem, dia serap. Sedetail-detailnya. Jadi ketika kalau ada orang nanya, kok lu mau sama Eric? Kan dia begini-begini. Enggak kok, gue udah tahu. Gue udah tahu. Oke. Lu pernah merasa, awalnya lu pernah merasa skeptis nggak dengan... Skeptis gue, banget anjir gila. Ini kayak it's too good to be true man. Oke. Kayak anjing. Seorang gua gitu, seekor gua gitu, kok mau gitu dia. Tadinya lo percaya, jadi gini, ini lucu nih, gue sebenarnya udah pernah pacaran sama dia, tapi gue putusin karena dia terlalu baik. Oh ya? Kayak ini sesuatu mekanisme yang asing di hidup lo ya? Ini asing banget buat gue men masalahnya. Kalau mungkin orang banyak bilang kayak anjing klise banget alasannya. Biasa gue sebajingan itu gitu. Itu kayak anjing gue nggak bisa nih, kayak gue bahkan nggak berani kayak nyakitin ini cewek atau bisa bahkan berpikir pun gue nggak bisa gitu. Lo berarti pernah ada di fase ini nggak sih, Rick? Lo pernah ada di fase di mana saat ada hal-hal yang baik yang terjadi sama lu, lu mulai meragukan kayak anjing nih kayaknya ada yang salah nih. Lu pernah ada di level itu pernah? Salah satunya gue nggak bisa terima pujian. Gua I can relate with that. Dia emang agak kayaknya lebih mudah kita terima hinaan ya. Iya benar. Iya karena hinaan is one thing gitu. Itu kita bisa balas hina atau kita bisa bikin jadi sebuah kelucuan gitu. Tapi menurut lu kalau lo bisa berasumsi apakah itu ada hubungannya dengan the way bagaimana caranya lo dibesarkan dan yang lain-lain gitu? Iya, bener sih. Kayak itu bener-bener berpengaruh sama gue. Karena dari dulu kan gue nggak pernah jarang dengar. Gue jarang bisa ngomong, jarang bisa mengekspresikan diri. Akhirnya gue jadi orang yang caper pas sekolah. Gue jadi badut. Pengennya
dianggap lucu sama orang-orang, cari atensi sana sini gitu. Tapi pas ketika gue dipuji sama orang, kayak sampai pas gue ada di peaknya gue pun, waktu itu karir gue ya di YouTube, gue tetap nggak bisa terima kalau dia bilang, ih lu bagus gitu, atau misalnya ada orang masang lagu gue sendiri aja, gue kayak merasa awkward gitu. Padahal orang-orang bilang bagus gitu, kayak gue bilang, aduh jangan dong, kayak gue malu. Gitu. Gak bisa gue. Tapi sekarang gini, lo kan juga statement lo di masa itu kan salah satunya gue pernah denger katanya lo nggak mau nikah. Iya benar. Dan ternyata lo menikah. Akhirnya gue menikah. Lo menikah. Dan lo juga pernah bilang katanya lo nggak mau punya anak. Nah, kalau lo punya kesempatan nanti, kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan ya Rick ya. Misalnya nanti lo punya anak. Atau gini, lo mau punya anak nggak? Gue mau punya anak. Mau punya anak. Kira-kira lo akan jadi orang tua yang seperti apa nanti Rick? Jadi temennya dia sih. Gue mau dengerin dia, gue mau ada di samping dia. Kalau misalnya mau bandel, ayo bandel bareng-bareng sama gue. At least lu cobanya bareng gue, jadi bisa gue pantau. Kayak gitu. Gue mau jadi orang tua yang fair, makanya gue mau cuma punya anak satu. Kalau dua kan jadi nggak fair. tapi kalau ya gue yakin apapun gendernya pasti lo nggak masalah. Tapi preferensi lo mau laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi kalau misalnya dapat cewek pun gue pasti terima. Tapi rada berat juga sebenarnya. Iya, gue paham sih. Gue paham. Kalau cewek deg-degan lo dikali 10 ya. Wah, karma nih. Soalnya kan kalau kata orang, katanya kalau anaknya cewek karena bapaknya bandel katanya. Katanya seperti itu. Katanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi lu akan bikin, ya gue nggak tahu ya, gue nggak tahu bagaimana cara mengatakan kata-katanya. Lu akan bikin bahwa anak lo ini akan jadi project, lu akan melakukan kepada anak lo apa yang dulu nggak bisa lo rasakan, lu akan melakukan gitu nggak? Iya. Apa profesi yang... Dan nggak bakal gue kontenin. Ayo guys, subscribe ya. Lo tidak akan mengkontenkan parenting lo itu nggak kan ya? Apa profesi yang kalau anak lo, papa aku mau jadi ini, nggak gitu? Ada nggak profesi yang lo larang? Ini di luar yang melanggar hukum ya, jangan yang melanggar hukum nggak kita ini. Ada nggak profesi-profesi yang larang? Misalnya polisi. Karena kalau dia punya bakat di atlet, kenapa dia harus jadi polisi? Itu maksudnya. Kalau dia punya bakat di yang lain ya kenapa harus jadi polisi? Itu kan maksudnya. Tapi gue penasaran nih, coba kita lihat daftar dosa-dosa yang pernah dilakukan sama Eric Olim. Nanti gue akan sebut, nanti coba kalau lo mau tanggepin, kalau lo nggak mau tanggepin nggak usah ya. Ini dia, ini sampai sekarang masih ada, bahkan di search YouTube juga masih ada, di search Google juga masih ada, padahal orangnya udah move on kemana-mana. Berarti kan masih ada orang yang search. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Ini skandal perselingkuhan dengan Listi Chan. Kenapa? Apakah betul? Gini dulu, apakah betul itu selingkuh? Pas sama Listi Chan, jadi dari Jessica Jen ke Listi. Sama Jessica Jen sebenarnya enggak. Oke. Saya tidak selingkuh. Jadi saya sudah putus waktu itu lagi COVID. Terus kayak gue tuh orangnya butuh cewek banget. Lo nggak bisa function maksimal kalau nggak ada partner ya? Benar. Terus kebetulan lagi ada Listi waktu itu, ya sama-sama mau, sama-sama gak ada pasangan waktu itu, ya udah skip up. Nah, tapi masalahnya kan nggak mungkin kan. Kayak lu baru putus sebulan atau misalnya seminggu 2 minggu terus lu bilang ke Instastory, guys aku putus dengan Jessica Jen, kan nggak juga. Jadi ya udah gue diem aja waktu itu. Cuma kan yang akhirnya yang keluar si Jen juga. Nah pada saat itu gue tuh berpikir dengan gue diam masalah selesai. Tapi ternyata tidak. Netizen mulai berfantasi segala macam, membuat asumsi dan lain-lain. Dan akhirnya asumsi itu yang jadi kebenaran baru di mata banyak orang. Tapi sampai lu pernah sempat bikin klarifikasi tentang hal itu atau emang lu diemin aja? Gue diemin aja. Oh iyalah. Gue diemin aja waktu itu. Gue kira semua bakal lebih baik, ternyata tidak. Ternyata itu tidak. salahnya gue sebenarnya. Iya, harusnya gue speak up dari awal. Iya. Tapi kan pada akhirnya juga ya udah, orangnya juga udah pada move on gitu. Tapi dari semua kontroversi yang pernah lakukan, skandal perselingkuhan ini damage-nya berapa? Gede nggak? Wah, gede banget ini. Masa? Ya, collateral damage. Ya.
Damage-nya lu paling gede malah skandal perselingkuhan. Iya. Dari semuanya. Dari semuanya. Dari waktu, walaupun belum ada undang-undangnya ya. Tapi kan lu sempet pada waktu itu tuh lu kan sempet main slot tuh di YouTube lo. Bener. Waktu lo gini belum ada undang-undangnya nih. Waktu itu kayak gini loh. Belum ada literasinya dari pemerintah pertama itu. Terus yang kedua Liga 1 di Indonesia juga masih sponsornya judi. Oke, jadi pada saat itu ya. Gua rasa waktu make sense, itu ya make udah sense. fine aja. Iya. Tapi akhirnya pas setelah udah cut, gua udah lepas gua. Lo Gua lepas. nggak mau lagi. Oke, nah bahkan sama ini dan skandal perselingkuhan tadi lebih damage-nya lebih gede skandal perselingkuhan. Iya, Gila. perselingkuhan sama orang Indo tuh kayak gitu. Kenapa ya? Kayak lu pernah dengar cerita ini? Narkoba sama perselingkuhan damage-nya lebih gede mana? Perselingkuhan. Emang gila banget. Yang ada apa film di Korea yang tentang apa pelakor itu yang akhirnya dibawa serius gitu sama orang Indo. Oh iya. Gila banget sih. Nah, komen netizen pernah sampai get to your head nggak? Masuk ke kepala lo nggak? Itu kalau misalnya YouTuber yang ngomong kayak gue nggak peduli pasti sebenarnya masuk juga. Sebenarnya komen-komen buruk. Iya. Cuma kadang kan Manusiawi sih. ada saatnya di mana kita lagi defenseless. Iya. Nah saat itulah masa-masa kena tuh. Oh. Kayak wah anjing ternyata gue sebenarnya tuh bener nggak sih bikin konten gini. Oh. Terus kayak sebenarnya mereka suka nggak sih, mulai ada pertanyaan-pertanyaan lah yang kayak gitu yang sebenarnya nggak penting juga. Iya. Tapi akhirnya menjadi pertanyaan di kepala lu terus-terusan. Iya. Lu pernah cutting juga katanya? Pernah sekali ada masanya gue pernah cutting. Itu gara-gara itu rewind. Wow. Kalau orang ngatain gue masih nggak masalah atau misalnya impactnya cuma ke gue doang ya masih oke lah. Cuma kalau misalnya udah ke teman-teman gue yang kayak akhirnya mereka kena imbas juga, gue tuh jadi gak enak hati gue. Men, lu sebenarnya nggak setoksik itu ya. Lu sebenarnya punya sisi-sisi sensitif yang kayaknya orang tuh itu di luar nama panggung lo, maksudnya di luar persona panggung gitu. Lu mending lu yang diserang gitu daripada Mending gue yang diserang dibanding teman-teman gue pada waktu itu. Cuma yang jadi masalah waktu itu adalah ya teman gue juga nggak mau speak up juga buat gue. Jadi lo nggak Kayak ngerasa misalnya gue, ayolah kita sama-sama bantu bareng. Jadi kita biar strong bareng nih. Iya. Jadi kalau nah sekarang sementara itu gue coba buat ngedefense tapi akhirnya gue dipukul terus pecah juga, gue break juga. Cuttingnya gimana men? Cutting gini, tangan-tangan gini. Iya. Karena bener-bener sakit hatinya tuh udah. Ya gimana ya? Di sini tuh udah pedih banget sampai lu susah nafas. Gue pernah di tahap itu. Lu waktu lagi di momen-momen itu tuh ada temen atau support system nggak yang bantu lu? Atau itu lu lewatin sendiri aja? Sebenarnya teman banyak, cuma kayak gue tetap ngerasa sepi sih. Soalnya teman gue kebanyakan jadi enabler, jadi nggak bisa tukar pikiran gue saat itu juga. Mereka nggak pernah ada di tempat yang pada saat lu lagi butuh banget gitu ya? Mereka tuh nggak ngerti aja. Kayak gue ngerasa mereka nggak ngerti. Kayak gue ngomong apapun juga nggak bakal ngerti. Jadi mending gue diem gitu. Akhirnya gue diem. Kayak jadi sakit hati. Berapa lama lo ada di fase cutting? Cuttingnya sih cuma bentaran ya. Karena gue udah saking sakit hati, gue lari ke narkoba habis itu. Jadi gue pas sakit hati itu, gara-gara itu pre-wan, cutting segala macam, gue lari ke narkoba. Itu pertama kali gue pakai narkoba. 2018. Oke. Di situ. Pada saat itu, saat lo lari ke narkoba, makin kosong tuh. Makin kosong. Puncak kekosongan hati lo tuh di? Puncak kekosongan hati gue itu ketika teman-teman gue ngerayain Lebaran sama Natal. Dan gue sendirian. Nggak ke rumah? Lo nggak balik ke rumah? Gue nggak balik ke rumah. Gue bener-bener sendirian di apartemen. Terus gue mulai mikir kayak, oh anjing, ternyata gue gak punya siapa-siapa gitu. Kayak gue gak deket sama keluarga gue segala macem dan lain-lain. Ya gak ada artinya sebenarnya. Apa yang gue punya itu gak ada artinya. Dan di momen itu, saat lo berpikir, di saat lo pikir, anjir itu gak punya siapa-siapa. Nginek lagi gitu. Iya kan emang kan kebetulan yang ada memang pada saat itu tuh emang itu. Nah ini gue menarik nih, lo katanya pernah sempet bolak-balik pindah agama, itu bener atau enggak? Bener. Apa aja yang pernah perjalanan journey-nya tuh apa aja waktu itu? Gue orangnya waktu itu ikut-ikutan. Jadi waktu itu sempat Kristen, terus disuruh pindah Muslim gue ikut, terus balik lagi ke Kristen karena kurang cocok. Iya. Habis itu temen ada yang satanik, bolehlah cobalah. Oke. Habis itu ikut.
ke dia, ngeliatin gimana prosesnya, menarik juga. Oke. Nah ini sataniknya ini yang ritualistik atau yang bagaimana pada saat itu? Enggak, waktu itu cuma ada ya, gimana gua ngomongnya? Cuma Ya, ada kita baru ngobrol-ngobrol, ngumpul, party gitu-gitu aja. I see. Orang-orangnya kayak gimana. Wait, ini benar-benar anjing nih. Gue baru tahu nih. Fuck, lu pernah ikut audisi Indonesian Idol? Iya. Pas SMA. Ceritain dong, itu gimana ceritanya? Kota terbesar ini. Jurinya siapa waktu itu? Oh, Jurinya siapa waktu itu? Enggak, waktu itu yang season berapa ini? enggak, jadi gini. Heeh. Gue tadi ngiranya ya, waktu gue masih SMA. Gue kira tuh Indonesian Idol tuh jurinya tuh langsung sama juri. Iya. Ternyata harus ikut proses penyaringannya, di penyaringannya udah gagal gue tai. Itu pertama kali gue bolos sekolah. Oh. Seumur hidup gue bolos sekolah ya. Pertama kali tuh pas ikut audisi Indonesian Idol ini. Temen gue yang support gue, udah lu ikut aja Rik, suara lu bagus gitu kan. Dia nganterin naik motor gitu, cewek. Iya, pokoknya dia support teman banget lah. Udahlah. Dan lu lakukan itu, enggak, jujur gue. Pada saat itu lu bawain lagu apa lu inget gak? Nggak, ini anjing lu ikut Indonesian Idol lucu banget, men. Aduh, ini gue malu juga nih. Anjing dia lebih malu ini daripada narkoba kan. Gue bawain lagu Krispati waktu itu. Tapi Krispati tuh enak kok lagunya. Emang enak. Yang Cuma mana? masalahnya, yang bikin gue malu adalah dandanan gue tuh metal banget bener. gue jadi kayak jamet tuh gue anjing. Lu bawain lagunya yang mana waktu itu? Ingat nggak? Aduh, lupa lagi. Tapi gua. bukan aku. Bukan. Pokoknya lagu-lagu Krispati pokoknya keren-keren deh waktu itu. Suka Iya, gue, iya, bagus-bagus iya, gitu. Jadi gini, gue dulu gue ngeband kan. Dari SMP gue ngeband. Oh, I Dan see. gue bawain lagu-lagu metal waktu Oke. itu. Cuma kalau misalnya Indonesian Idol bawain lagu metal kayak kurang gitu. Agak kurang Dan ya. sementara style gue dari dulu emang udah metal banget. Maksudnya Oke, cara robek-robek iya, segala iya, macam. iya. Duh, ini lagu apa ya? Duh, Krispati ya. Dan lihat setelah Eriko Lim nyanyi lagu Krispati, semi ketangkep sabu. Ya enggak lah, gila ini tapi memang berarti memang itu literally lu mencoba apa aja pada waktu Apa itu. aja gue coba. Anjing, gokil ini adalah informasi baru nih. Nah ini nih, tapi tadi gue udah tahu nih, lo emang berarti sebenarnya lo orangnya agak nggak tegaan sebenarnya. Emang nggak bisa tega gue. Oh ya, sangat berbeda banget dengan persona Kadang yang. empati gue justru yang ngebunuh gue sih. Misalnya gimana? Ya sampai nyusahin diri sendiri. Ini gue dapat dari tim kreatif nih. Lo pernah bantu anak yang jadi korban bullying dan sekarang udah bisa fight buat hidupnya. Ini ceritanya gimana, Rik? Jadi ada anak waktu itu pengen bunuh diri. Oke. Karena dia dibully terus. Akhirnya gue bikinin satu video buat dia tapi nggak gue upload. Oke. Jadi benar-benar gue ngobrol sama dia, gue ngomong sama dia lewat video gitu. Oke. Sampai akhirnya anaknya ya semangat lagi. Nyokapnya waktu itu udah sampai nangis-nangis pas kemarin gue ke Jogja. Ke Jogja itu ketemu nyokapnya masih nangis lagi dan anaknya sekarang udah gede, udah bisa nyari duit sendiri, udah independen lah. Wow. Rasanya gimana setelah lo ngelakuin itu semua? Fulfilling. Gue seneng banget bantu orang. Bisa bantu orang tuh gue seneng banget. Wow. Gila, ini sekarang jadi Eriko Sosialim sekarang. Eriko Sosialim sekarang namanya. Sebenarnya dari dulu itu. Oh ya? Itu dari dulu dan anak itu juga emang udah lama banget. Cuma emang itu adalah angle yang orang lain gak lihat karena emang gak gue kasih lihat. Kenapa lo punya permasalahan untuk nggak mau ngasih lihat itu? Kenapa lo nggak mau ngasih lihat itu sebenarnya lebih tepatnya? Lo nggak nyaman ya dipuji-puji gitu ya? Gak nyaman gue. Soalnya, Tapi gini loh, kayak sekarang ya orang tuh ngelihatnya tuh jelek-jelek aja. Apakah kalau gue berbuat baik gue harus kasih lihat? Gitu loh. Tapi kayaknya enggak deh. Kayak bukan diri gue aja kalau misalnya harus gue umbar terus-terus. Iya. Karena kebaikan yang paling berat adalah kebaikan yang tidak ada kamera di sana sebenarnya.
Betul bro, karena kalau kebaikan ada kamera mah. Jadi orang baik tuh nggak gampang loh. Iya. Maksudnya kayak kalau lu nggak siap jadi orang baik, nggak jadi orang baik. Karena kalau lu udah baik lu tulus aja. Jadi emang karena lu mau aja. Iya. Ini dulu sini. Lo tau gak kalau lu dulu tuh jadi idola banyak orang dan apa yang mau lo omongin buat Eric Colim di masa-masa terburuknya dulu. Kalau lu bisa ngomong sama diri lu sendiri, lu mau ngomong apa? Dulu, tapi dulu gitu. Yang dulu. Jangan terlalu overthinking sih. Jangan mencoba untuk mengkontrol apa yang nggak bisa lo kontrol deh itu aja. Sekarang lo masih kayak gitu nggak? Kadang masih kayak gitu, cuma sekarang gue ada reminder. Sekarang udah ada partner soalnya. Udah ada partner. Tapi dia mendapatkan feedback yang sama nggak kalau dia juga? Iya. Berarti basically kalian tuh memang berangkat dari roots yang sama ya kurang lebih ya. Iya. Makanya dia mengerti dan bisa saling mengingatkan. Tapi dia lebih logik dari gue. Oh. Dia lebih logik. Oh ya? Iya. Apa hal-hal yang misalnya contoh dia lebih menggunakan logika? Apa ya? Dalam hal bayar membayar, siapa yang harus ini, siapa yang harus itu. Prioritas Ya, gitu. prioritas ya. Lebih ke skala prioritas sih kalau dia. Anjir, Prioritas mana? gua harus bilang ya Rick, kayak setelah gua ketemu sama lu secara langsung, lu tuh bisa gua bilang salah satu orang tersopan dan terbaik lu yang gua temuin. Karena ada orang yang image-nya sopan, tapi ternyata ketemu secara langsung gitu. Tapi ada orang yang memang image-nya kelihatannya toksik, tapi memang ternyata setelah ketemu ya biasa aja gitu, bahkan cenderung sopan gitu. Makanya kalau menurut gua kayaknya yang harus teman-teman itu perhatikan adalah lu jangan 100% melihat konten itu adalah personality asli dari si konten kreatornya. Wah itu benar sih. Pada akhirnya kan itu adalah bagian dari konten yang disuguhkan untuk jadi hiburan buat. Gue juga gitu Rick, kalau misalnya ketemu orang kan, kok tidak dark? Tidak 24 jam. Gua juga ketemu orang nggak bakal, miskin nggak bakal gitu juga. Itu kan persona yang kita. Avatar. Iya, itu kan persona yang kita. Tapi kalau lu ke depannya mau dikenal sebagai apa, Rick? Nah, jadi waktu itu gue juga ngobrol nih sama bini gue. Jadi diri sendiri aja sih. Gue yang kayak gini aja udah. Lu kebayang pengen bikin sebuah kayak Lu tau gak sih, jadi gue dulu sempet kemarin-kemarin sih, gue harus balik kayak Eric yang zaman dulu, nggak maksudnya yang kayak full energy gitu loh, yang kayak wah harus semua kelihatan senyum segala macam dan lain-lain ya. Nggak juga sebenarnya. Gue tuh cuma takut orang ninggalin gue karena mikirnya tuh Eric Colim udah nggak seseru yang dulu. Perdebatannya itu, polemiknya di komunitas gue. Tapi ternyata setelah gue begini, mereka masih terima-terima aja, mereka support aja. Gue sih, I feel blessed sih. Ya. Jadi pada akhirnya lu tidak harus mempertahankan sesuatu yang sudah bukan lu lagi ya. Bener. Karena kan orang pada akhirnya berkembang kan. Kalau kita disuruh jadi kita yang 5 tahun lagi agak berat juga kan. Rick, sampai ketemu lagi Rick. Sukses terus men, sukses terus. Thank you banget buat tim semuanya udah mau ngajak gue kesini. Santai men, saran gue lu next itu bikin ini rumah sosial aja Rick. Rumah sosial. Iya, jadi lu kumpul. Yes. Boleh. Gue mau kasih dia ide dulu bentar. Lo bikin rumah sosial, nanti lo kesana, lo kasih ini aja ke apa tuh namanya, keterampilan anak-anak, anak jalanan lo kumpulin. Masak ketamin. jadi kayak Breaking Bad anjing. Thank you Rick. Sampai ketemu lagi.